Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN. Ya, tiba Senin pagi, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di halaman KLCC. Sebelum sesi pleno, para pemimpin negara ASEAN melakukan sesi foto grup bersama. Pada momen ini Presiden Prabowo nampak berdiri di antara Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao. Dalam KTT ke-46 ASEAN bertema Inclusivity and Sustainability, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depannya. Tidak hanya mengikuti rangkaian pertemuan KTT, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Ya, masih di iNews Prime, pemirsa, viral di media sosial pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Polisi sudah menerima laporan dan tengah menyelidiki kasus ini. Pesta pernikahan sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dan dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Pasca viral, unit PPA Reskrim Polres Lombok membenarkan telah menerima laporan. Selanjutnya, polisi akan memanggil sejumlah saksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pengaduan baru kami terima, akan kami tindak lanjuti, nanti informasi berapa orang, keterlibatan seperti apa, nanti menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Yang jelas pengaduan kami terima, akan segera kami tindak lanjuti. Sementara itu, Kepala Dusun setempat menyebut terpaksa menikahkan kedua anak karena didesak oleh keluarga kedua pengantin. Sebelumnya, kedua anak telah melaksanakan kawin lari, sehingga anak perempuan tidak diterima keluarganya lagi. Masyarakat Sasak, adat, agama itu masih sangat dipegang kuat. Adat, kalau anak sudah dibawa lari, lebih-lebih 2 hari niki kan, secara adat memang harus dinikah. Tapi kembali lagi kita melanggar aturan negara bahwa kita menikahkan anak di bawah umur ini atas dasar kemanusiaan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Tim Liputan iNews melaporkan. Legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ia meminta Budi Aris tidak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Aris tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Aris untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Aris tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian
karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyita 11 kendaraan mobil dan 2 motor dari hasil penggeledahan di 7 lokasi. Penyitaan ini buntut kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyita 11 mobil dan 2 motor dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah barang sitaan ini didapatkan KPK dari 7 lokasi rumah di kawasan Jabodetabek dan 1 kantor Kemnaker. Selanjutnya barang sitaan ini dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disimpan. KPK dalam perkara di Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor sejumlah 11 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan, setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 7 lokasi rumah pihak-pihak terkait di wilayah Jabodetabek. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Subianto beserta 3 kepala staf TNI. Rapat kerja dilakukan untuk mendengar hasil penyidikan kasus ledakan di lokasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Panglima menyebutkan bahwa prosedur untuk peledakan amunisi sudah dilakukan sesuai aturan. Selain itu, Panglima juga menyebut amunisi yang sudah kadaluarsa tersebut sangat sensitif sehingga dapat dengan mudah memicu ledakan. Sementara untuk lokasi peledakan, Panglima menyebut bahwa lokasi tersebut sudah sesuai SOP. Namun demikian, Panglima juga akan memindahkan lokasi peledakan sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Untuk warga sipil yang berada di lokasi, Panglima menyebut warga sipil tersebut merupakan petugas dapur umum di sekitar lokasi yang dipekerjakan oleh TNI. Yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire, yang harus didisposal itu dari satuan pemakai ke Slok Kodam, kemudian dari Slok Kodam dilaporkan kepada Slok Angkatan Darat, kemudian dari Slok Angkatan Darat ke Slok TNI dan ke Kemhan. Kemudian selanjutnya apabila prosedur sudah sampai Kemhan, maka dari Kemhan